Al-Imam Syafi'i, wafat 204 H, tidak merayakan Maulid 4. Al-Imam Ahmad, wafat 241 H, tidak merayakan Maulid. NB, para imam mazhab yang 4 tidak pernah merayakan Maulid 1. Al-Imam Bukhari, wafat 256 H, tidak merayakan Maulid 2. Al-Imam Muslim, wafat 261 H, tidak merayakan Maulid 3. Al-Imam Abu Daud, wafat 275 H, tidak merayakan Maulid 4. Al-Imam Tirmizi, wafat 279 H, tidak merayakan Maulid 5. Al-Imam An-Nasai, wafat 303 H, tidak merayakan Maulid ND. Para ulama hadits tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Dan apakah pantas kaum muslimin mengikuti mereka? Nasallallahu salamah minal fitan. Grup Islam adalah sunnah, menolak Maulid Nabi, apa? Benar keluar dari Islam. Maulid bidah? Antum tuh yang bidah dari kepala sampai kaki. Sungguh perkataan ini sangat tidak pantas keluar dari lisan seorang ustaz, karena ini menunjukkan kebodohannya dalam berargumentasi. Bagaimana bisa dia mencap seorang manusia yang belum lahir di zaman Rasulullah dengan sebutan bidah? Bidah secara istilah syar'i yang dimaksudkan oleh Rasulullah dan dilarang oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu hal yang baru dalam perkara kami ini yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Hr Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka tertolak. Akibat beban dosa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tanda seru. Punggung yang berat dengan menanggung dosa, menghalangi perjalanan hati menuju Allah, dan membebani badan untuk mentaatinya. Orang yang membawa beban yang amat berat, bagaimana mungkin dapat menyelesaikan perjalanannya? Jika ia meletakkan beban-beban dosa dari dirinya, tentu hati pun akan terbang penuh rindu kepada Rabb-Nya. Dan kesulitan pun berubah menjadi ringan. Badai Tafsir 3:223. Saat hati berat kepada ketaatan, itu akibat ia menanggung beban dosa, sehingga membuat langkahnya tertatih, bahkan terhenti tak mampu melanjutkan perjalanan. Demikianlah kelak di hari akhirat, ia akan membawa dosa-dosanya itu di punggungnya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Al-An'am 31. Ditulis oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC. Carilah tempat di mana kamu berguna bukan dihargai, karena harga dirimu hanya Allah yang layak memberi dan membelinya, dan di sisi Allah, harga dirimu sebanding dengan manfaat yang engkau berikan, bukan yang engkau dapatkan. Hanya penjajah yang mengukur harga dirinya dengan manfaat yang mereka dapatkan dari masyarakat kawan. Orang yang beriman tidak mencari penghargaan atau pengakuan orang lain. Yang ia cari hanya pengakuan pencipta alam semesta. Karena itu, carilah tempat di mana engkau berguna bagi orang lain. Kedudukan Anda di sisi Allah sebesar jasa Anda bagi orang lain, walaupun mereka tidak mengakui jasa Anda tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu pandai beradaptasi, pandai bergaul, dan nyaman dijadikan teman bergaul. Supel. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak pandai bergaul dan tidak nyaman dijadikan teman bergaul.
Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. At-Tabrani DLL, Ali bin Abi Thalib said. Kehidupan itu cuma 2 hari. 1 hari berpihak kepadamu dan 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu. Hidup adalah sebuah ujian. Jika Allah menjawab doa-doamu, berarti Allah ingin meningkatkan keimananmu. Jika Allah menunda menjawab doamu, berarti Allah ingin meningkatkan kesabaranmu. Jika Allah tidak menjawab doamu, maka yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untukmu. Tetaplah melangitkan doa, dan iringilah dengan persangkaan baik kepada Allah. Dia bisa membuat sesuatu yang kamu anggap mustahil, terjadi melalui cara yang lebih mustahil lagi. Sebab Allah, Al-Aziz, Maha Perkasa, mampu merubah segala ketidakmungkinan di setiap langkahmu. Ruang Hijrah, 8/10 pukul 8:25. Terlihat sulit, tapi katakan bismillah. Terlihat tidak mungkin, tapi tetaplah yakin. Berat, tapi harus tetap menguatkan pundak. Serahkan semuanya pada Allah, karena Dia Maha Baik. Ketika waktunya tiba, pasti Allah akan memudahkan dan melapangkan segala urusan. Kegelisahan, masalah, rasa takut yang selama ini kau alami bukan karena ketidakmampuanmu menghadapinya, tapi itu adalah bentuk ketidakmampuanmu bersyukur atas segalanya. Manusia datang dan pergi sudah biasa. Yang penting jangan sampai kita menjadi hamba yang pergi meninggalkan Allah. Tak masalah sesusah apapun keadaannya, sedahsyat apapun ujiannya, sesepi apapun lingkungannya, semuanya pasti akan baik-baik saja selama Allah bersama kita. Besok-besok nggak boleh excited sama siapapun lagi ya. Harus ingat bahwa manusia punya titik mengecewakan. Excited boleh, tapi kamu harus tahu batasnya. Berbuatlah sekedarnya, bergaulah seperlunya, sayangilah orang yang kau sayangi, teman atau saudaramu, sekadarnya saja. Boleh jadi suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya saja. Boleh jadi suatu hari nanti ia menjadi orang yang kamu sayangi, seberat apapun tantangannya. Kalau sudah jadi bagian dari rencananya, pasti ada jalan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu meragu, karena setiap langkah sudah diatur dengan baik olehnya. Tinggal bagaimana kita menata keyakinan dan terus berusaha di setiap langkah. Jangan pernah kehilangan harapan. Sekecil apapun jalurnya, serumit apapun caranya, Allah pasti mudahkan segalanya. Biarkan luka itu sembuh dengan care-Nya, biarkan jiwa yang lelah itu bangkit dengan care-Nya. Semuanya akan baik-baik saja jika dirimu menyandarkan segalanya kepadanya. Kebahagiaan dicapai melalui 3 hal: bersabar ketika diuji, bersyukur ketika menerima nikmat, bertobat atas dosa-dosa. Bahasa cinta itu banyak, namun yang paling jujur adalah doa. Lisan bisa berkata aku mencintaimu, namun itu bisa dusta. Tetapi jika bibirmu berdesir mendoakan orang yang engkau cintai, itulah bahasa cinta yang paling jujur. Teruslah melangkah dengan banyaknya harapan, teruslah melirihkan doa dengan penuh keyakinan, meskipun itu berat, meskipun itu sulit, meskipun harus merasakan sakit yang berlipat-lipat. Percayalah, Allah akan memberimu kekuatan hingga akhir perjalanan. Oke, jalan tanpa hambatan bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan.
Lihatlah betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul, namun mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi, beban yang sedang kita pikul bukanlah alasan bagi kita untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Jika lukamu sedalam laut, maka ikhlasmu harus seluas langit, karena sejatinya tak ada luka yang sembuh, tak ada sakit yang terobati kecuali hanya dengan berlapang dada, dan biarlah Allah yang mengatur segalanya gagal. Mungkin adalah hal yang lebih sering aku jumpai, tapi menyerah adalah hal yang tidak akan pernah aku lakukan. Kekuatan dari sebuah doa itu adalah keyakinan jika dirimu sudah jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk bersandar, maka serumit apapun masalahmu, seberat apapun harimu, pasti ada jalan darinya. Usia tak selamanya muda, ada masa di mana kita menikmati hasil jerih payah menuntut ilmu di masa muda. Ambillah dan belajarlah ilmu agama sepuas-puasnya di masa muda, karena saat masa tua nanti kita akan mengabdikan ilmu kita dengan cara yang tidak sama, karena taat dan beribadah juga membutuhkan ilmu, dan menciptakan generasi yang terbaik juga memerlukan ilmu yang tidak sedikit. Apabila terlintas di pikiranmu yang buruk-buruk, maka pejamkanlah matamu, pegang dadamu, lalu katakan pada dirimu sendiri dengan tenang, wahai diri, sanggupkah kamu menahan balasan atas perbuatan buruk yang ingin kamu lakukan? Sanggupkah kamu menahan sakit dari siksaan yang disebabkan oleh perilaku buruk itu? Tak malukah kamu di hadapan Tuhanmu? Tak malukah kamu bermaksiat di buminya? Didiklah matamu agar tidak memandang rendah orang lain, dan didiklah mulutmu agar tidak mudah merendahkan orang lain. Bergurau boleh, asal tahu batasan dan kapan waktunya. Hal yang paling melelahkan adalah kembali setelah sekian lama jauh sekali dengan Allah, terlalu sibuk mengejar dunia yang sebenarnya tidak terlalu perlu itu. Tuhan, bimbinglah aku kembali ke jalan-Mu. Tariklah tanganku sekiranya aku berjalan terlalu jauh.